aku custom build keyboard temanku seharga 1,6 juta rupiah. Dan di video kali ini, we're going on an adventure of building this keyboard. Beberapa catatan yang disampaikan oleh temanku. Yang pertama, keyboard itu harus 75% atau TKL atau Airy 7 keys. Yang kedua, keyboard itu harus linear. Yang ketiga, keyboard itu harus linear super light. Yang keempat, dia ingin color profile dari keyboard ini mengarah kepada putih, pink, dan semacamnya lah. Pokoknya warna-warna soft, warna-warna cerah. Dan yang kelima, budget yang diberikan temanku seharga 1,6 juta rupiah. Yang artinya, aku harus membuat keyboard dengan kriteria yang sudah disampaikan temanku dengan budget yang sudah diberikan. Maka dari itu, mari kita mulai custom build kali ini. Untuk pilihan yang pertama, aku ambil pre-built keyboard dari Vortex Series VX7 Pro karena keyboard ini memenuhi semua kriteria yang diinginkan temanku kayak TKL, 87 keys, hot swap, 5 pin. Yang kedua, untuk switches aku pilih Texi Carat. Tapi Texi Carat ini punya spring weight seberat 68 gram yang artinya itu tidak memenuhi kriteria temanku yang diinginkan. Dia pengen keyboard yang super light. Maksudnya nekan tombolnya ini yang gampang banget gitu. Jadi ada solusi yang aku ambil yang akan nanti aku kasih tahu ke kalian. Dan untuk keycapsnya aku pilih Milkover Dye-Sub XDA Profile karena well, it looks cool. Keycaps ini memenuhi kriteria temanku di mana warnanya itu utama soft, putih, dan ada pink softnya juga, dan warna-warna yang semacam itulah. Jadi, I just went for it. Itu dia untuk bahan-bahan utamanya, dan mari kita mulai ke proses yang pertama. Yang pertama, proses yang paling boring, yang paling kita semua tidak suka, yang paling melelahkan. Yaitu adalah looping switches. Sebenarnya Texi Carat ini sudah dibekali dengan preloop atau factory loop di mana switch ini sudah di loop di pabriknya di sana. Cuman sayangnya loopnya itu antara tidak rata atau hampir tidak ada. Jadi aku pengen loop ulang semuanya secara rata, secara konsisten, dan itu proses yang no, just don't do it. Aku mulai dengan membuka 90 switch Texi Carat ini pakai jariku dan kukuku yang luar biasa handy ini. Karena aku lupa bawa switch opener dan ini prosesnya di rumah saudaraku yang jauh dari rumah, jadi ya apa boleh buat. Setelah aku sortir semua bagian switchnya, aku mulai loop dari stem housing, top housing, dan ya aku nggak perlu jelaskan proses looping lagi ya, karena di internet sudah banyak dan di sini aku cuma ngasih tahu prosesnya aja. Dan jika kalian ingat, Texi Carat ini punya spring weight seberat 68 gram, dimana itu tidak memenuhi kriteria temanku, dan aku punya akal dimana Vortex Series VX7 Pro ini punya bawaan switch Otemu Wrap Switch, dimana bobotnya spring weightnya itu sekitar 45 gram atau 55 gram, aku agak lupa, yang artinya itu lebih ringan dari 68 gram. Jadi aku spring swap kedua switch itu, dan ya, jadilah Texi Carat. Aku lupa 45 atau 55. Pokoknya lebih ringan dari 68 gram. Dan setelah aku looping housing, top housing, bottom housing, stem, spring yang sudah aku swap tadi, aku satukan lagi semua switchnya, dan it takes a lot of time, like a lot. Jadi steps bawaan keyboard ini itu loopnya udah banyak banget. Stepnya bagus, tidak perlu tune stabilizer, jadi ya sangat menolong sekali. Dan menurutku ini mereka stepsnya ngambil dari manufaktur yang udah jadi gitu, karena mengingat warnanya seperti yang kalian bisa lihat, ini warnanya bukan yang biasanya hitam atau putih gitu, warnanya udah kayak holy panda. Warna putih dan merah nggak tahu, pokoknya merah pink itulah. Selanjutnya, aku mulai bongkar Vortex Series VX7 Pro ini karena aku perlu kasih foam di dalamnya, karena menurutku VX7 Pro ini masih punya suara yang agak hollow gitu di dalamnya. Jadi, ya, agar suaranya bisa menjadi lebih baik, akustik yang lebih enak didengar, aku perlu bongkar keyboardnya. Dengan melepas baut di sebelah sini, sana, dan
Di situ ya aku mulai angkat plate-nya, dan plate ini bahannya steel, jadi besi solid. Cuman menurutku akustik dari steel plate ini agak kurang bagus, tapi gak apa-apa, kita pakai yang sudah ada aja. Nanti kita juga custom bagian isi case keyboard VX7 ini menjadi lebih. Tidak hanya foam di bagian case-nya, aku juga kasih tape mod di bagian bawah PCB-nya. Semua ini dilakukan dengan tujuan agar keyboard ini memiliki akustik yang sangat enak didengar. Setelah aku pasang foam di bagian case-nya dan tape mod di bagian PCB-nya, aku mulai tutup keyboard itu dan satukan semuanya menjadi satu. Dan ya, suaranya menjadi lebih enak. Dan untuk sound test-nya ada di akhir video. Spoiler alert, suaranya enak banget coy. At least in my opinion, okay? Dan setelah keyboardnya sudah disatukan kembali, tahap selanjutnya adalah pasang switch yang sudah kita loop tadi. Total switch yang diperlukan keyboard ini adalah 87 keping, dimana kita masih punya 3 spare switches yang bisa digunakan untuk ya jika satu atau dua switch itu rusak, jadi kita punya spare dan langsung ganti dengan mudah. Mengingat keyboard ini sudah 5-pin hot swap. Setelah switchnya dipasang, kita masuk ke tahap terakhir, yaitu pasang keycap. Dan inilah wujud keycap milk cover XDA profile die sub ini. Sangat unyu, very cute, yeah, very cute. Dan ini dia hasil keyboardnya setelah modding, setelah custom, setelah looping dan semacamnya. Dan ya, saatnya ngasih keyboard ini ke temanku, dan mari kita lihat ekspresinya. Apakah dia suka? Semoga iya, dan bila tidak... Wih, Tegor suaranya tuh, pecat-pecatan. Enak gak? enak po. Terus iki kan wis dapat, kan belinya 90, iki untuk spare. Apakah ada puas dengan pelayanan saya? Puas banget. Oh, mantap. 1 dari 10 berapa? 10. Oh, mantap. Oke. And yeah, seems like he like it. Mission success. Dan sekian petualangan custom build pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, dan see you next time. Wow, let's do this. I like to.